Oke, pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat Selamat pagi. pagi. Selamat datang di Media Learn. Kita hari ini akan ada webinar ya, bersama saya Rusdi sebagai moderator. Nah, tema kita pagi ini adalah membangun branding melalui promosi kreatif. Nah, di sini Ya, udah hadir 3 narasumber yang spesial. Ada Associate Profesor Anton Hindarjo, SEM PhD. Ada Ibu Aryani Wardana, STSkom MM, dan Ibu Putri Andari Ferranti, SEMSM. Pagi semuanya, boleh sih. menyapa dulu, sesuatu foto dulu boleh? Silakan. Halo, Pagi-pagi. Halo. Baik, selamat pagi. pagi. Oke. Nah, mungkin sedikit saya bacakan rundown. Ini kan ini kita konsep talk show ya, teman-teman ya. Jadi rundownnya adalah kita akan persilakan masing-masing narasumber untuk memaparkan materi yang nanti kita akan sampaikan. Jika butuh waktu untuk share screen, saya persilakan juga. Kalau enggak, kita ngobrol aja, nggak masalah. Temanya adalah, saya ulangi lagi, membangun branding melalui promosi kreatif. Jadi ada 3 topik utama. Pertama, memahami branding. Yang kedua adalah strategi promosi kreatif. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan praktik di lapangan tentang branding ini. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu materi memahami branding. Kita persilakan Ibu Putri, apakah ada slide yang mau di-share atau langsung aja ngobrol? Silakan Bu Putri. Langsung aja Pak, kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Kan cuma Silakan. konsepnya ini ya, dasarnya. Silakan Mbak Putri. Ya Pak, jadi mungkin dari Bapak apa yang mau ditanyain tentang branding nih? Oke, mungkin pertama bagi orang ya, orang kan mungkin nggak semua paham. Padahal branding kan penting ya. Ada yang bilang ada apa self branding, ada yang bilang juga produk branding. Nah, kira-kira apa nih Mbak Putri, bisa nggak dibenerin nih pemahaman teman-teman? Silakan. Mungkin kalau kita bicara teknisnya, branding itu kan adalah proses untuk mendesain, membuat citra, membuat nama yang membuat kita unik dan berbeda dari kompetitor lain. Itu kalau yang textbooknya. Nah, secara prakteknya, gampangnya, itu adalah membuat cerita. Kenapa orang itu harus membeli produk kita, Oke. ya kan? Jadi sebenarnya tuh banyak marketing yang usahalah secara general yang membuang banyak uang karena brandingnya itu nggak oke. Kalau menurut Bapak, kira-kira branding yang nggak oke itu yang seperti apa kalau tidak efisien? Nah, saya pernah nih Mbak Putri, saya termasuk pemerhati juga ya. Jadi di tempat saya ini banyak sekali, kalau saya perhatikan banyak katakan toko-toko lah, toko baru buka gitu kan. Terus saya perhatikan, ntar 2 tahun dia hilang gitu kan. Kita doa aja semoga mereka buka cabang yang besar lagi ya. Cuman kita nggak tahu nih. Terus ada lagi yang buka, bisa perhatikan setahun 2 tahun hilang lagi gitu. Ini kemana yang belum pernah buka ya gitu. Apa itu karena branding juga tuh? Ngaruh nggak tuh? Iya, jadi kan banyak yang sebenarnya produknya udah bagus, nggak ada yang salah dengan produknya. Dan Oke. bahkan juga bukan salah biaya marketingnya, kayak mungkin waktu itu mungkin kurang ngucurin duit kali. Kadang-kadang itu yang dikucurin udah banyak, tapi masalahnya adalah pesannya tidak jelas. Oke. Karena begini mas ya, kalau branding, apalagi di zaman sekarang kan produk itu banyak ya, kayak tiap orang, tiap usaha, kayak noise begitu, semuanya bilang ini produk kita yang paling bagus, ayo datang ke sini, ayo datang ke sini. Nah, bagaimana cara pembeli itu, atau orang itu udah ceritanya dia belum pembeli dulu, jadi menengok kita. Nah, jadi pertama mungkin kita harus ituin apa yang membedakan noise dengan lawannya noise, apa musik gitu. Jadi daripada kita cuma membombardir calon pelanggan dengan ayo beli produk kita paling bagus, produk kita ini, tapi kita harus memberi alasan mereka kenapa mereka harus membeli, dan alasannya itu harus berhubungan dengan keinginan primal mereka. Maksudnya apa? Orang itu, semua manusia itu pasti tujuannya apa sih? Untuk bertahan hidup kan? Bertahan hidup itu untuk makan, minum, terus juga untuk sosial, karena sosial itu merupakan kebutuhan manusia ya. Dan kalau untuk berhasil, untuk
Kalau misalnya zaman dulunya kan bahaya itu ada di mungkin hewan liar dan sebagainya, jadi ada keinginan untuk menjadi kuat juga. Nah, di zaman modern ini, itu adalah tugas kita untuk mengantarkan mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui produk kita. Oke. Jadi misalnya kalau mungkin gampangnya makanan, kita kalau mau jualan makanan, pada dasarnya kita, apa nih yang orang itu butuhkan yang kita bisa penuhi? Oke, Karena oke. makan kan. Hmm. Cuman kan soalnya kan kalau di zaman modern kayak makan nggak lagi berburu tapi tinggal membeli. Nah, itu yang kita harus penuhi. Tapi mungkin ada juga yang ini kan sebenarnya bukan kebutuhan primal, kayak misalnya tas cantik. Kebutuhan apa yang harus kita coba ceritanya penuhi kalau kita jualan tas cantik? Mhm, mhm. Coba kalau menurut Bapak apa? Kalau misalnya saya pengen jual tas cantik, ini kan kayaknya nggak berdasarkan survival ya. Tapi Betul, dia misalnya udah alasan, kebutuhan tersier ya, bukan yang primer mm-mm. ya. Oke, Tapi apa kalau menurut, mungkin untuk hangout, mungkin untuk kebutuhan apa sosialita barangkali, nah gimana kira-kira? betul. Oke, Nah jadi itu lebih tepatnya kebutuhan primal juga termasuk untuk disetujui tribe apa komunitas. oke. Jadi mungkin kalau saya punya tas ini, wah saya dianggap lebih punya status. Punya status Hmm, artinya lebih kuat dan saya artinya bisa bergaul lebih baik seperti itu. oke, oke, oke. Atau juga bahkan mungkin ada juga orang yang apaan sih kayaknya fake banget mesti status-statusan gitu. Saya pengennya tuh lebih sesuatu yang meaningful untuk diri saya sendiri. Nah, itu jadi apa? Misalnya, oh ya, tas ini ramah lingkungan. Jadi kalau Anda beli ini Anda orang baik begitu ceritanya ya kan. Jadi dia Dan saya membranding dari situ ya, betul. personalnya ya, I see. Tapi Kalau kadang-kadang gini, Mbak Putri, mm-mm, kalau kita bicara itu kadang-kadang kan seseorang itu karena melihat sebuah produk kan melihat identitasnya ya. Saya betul. bilang, wah kok apa misalnya logonya menarik, nggak kan ya? Orang lihat logonya dulu kan gitu ya. Terus Mm, apa desain batu kita ini, oh ini desainnya menarik, oh ramah lingkungan. Tapi mm-mm, kekuatan branding ini kan jadi kekuatan utama ya. Kalau dari Pak Budi tadi kan mm-mm, cerita tentang branding tadi kan apa namanya eh, menciptakan identitas kan itu ya, suatu identitas mm-mm, tertentu gitu ya, yang punya betul. unik berbeda dengan yang lain gitu kan gitu. Mm-mm, Itu barangkali kita sambil diskusi bareng itu kelihatannya mm-mm, branding sesuatu yang apa namanya eh, bahkan antara jumlah produk dengan membrand satu, paling mm-mm, cukup dengan branding satu orang bisa lebih untung daripada banyak produk, varian produk. mm-mm. Karena Iya. brand itu kan menentukan. Orang pakai Mm-mm. Rolex, woi lain-lain ceritanya. Gitu. Nah, Nah, sekarang Iya. gini, Prof. Anton, izin Prof. ya, Nah, artinya kalau kita apa namanya mau satukan lagi ya, mau mau sibukan lagi, mana yang lebih penting, Mbak Putri? Apakah branding itu kan kita ada yang branding melalui logo ya kan? Ada branding melalui mungkin tempatnya yang lokasinya yang aneh gitu ya, yang unik atau features atau signature. Ada branding melalui mungkin tagline-nya gitu kan. Ada branding mungkin melalui penampilan tempatnya gitu. Itu Mbak Putri gimana, mana yang paling efisien atau apakah ada yang prioritas atau semua digabung kira-kira? Iya, betul. Nah, jadi yang perlu kita ingat mau branding tempat, menarik dan apanya itu bukan tentang kita. Itu tentang pembelinya, orang itu. Jadi dalam kita branding, kita nggak bisa bilang, oh saya ini ya, apa penjual teknologi terbaik loh. Saya sukses, pabrik saya ada di mana-mana. Saya itu membuat barang unik. Tapi harus mereka yang jadi hero-nya. Kayak kalau restoran kan customer adalah raja. Nah, kalau di branding itulah customer adalah pahlawannya. Jadi kalau kita nonton film nih, tokoh utamanya adalah customer-nya tersebut. Jadi kalaupun kita mempunyai brand yang misalnya tadi bilang unik, lokasinya bagus apa, itu kalau nggak meaningful bagi pembelinya, Customer-nya itu nanti ya nonsense mm-mm. ya, oh gitu, oke, jadi Jadi biarpun mungkin itu bukan, spesial buat it's kita, not about tapi us ya, it's all mm-mm, ya, about them berarti. betul. atau bahasa lainnya mengacu pada bagaimana merek
dipersepsikan di benak konsumen gitu ya, Betul, relatif betul, terhadap Pak. pesaing. Bahkan itu kan antara persepsi konsumen itu seperti tadi saya bilang ya, eh, membangun posisi merek gitu ya. Benar, Pak. Oke, Rolex oke. sama Seiko kan beda, tapi di Mm-mm, posisi konsumen kan tentu beda gitu ya. benar. Nah, jadi kalau misalnya saya pernah dengar ada cerita orang tuh punya bakat fotografi nih. Nah, dia punya ide pengen bikin usaha, bikin khusus untuk ngajarin ibu-ibu fotografi, apalagi ya, mungkin yang punya kamera udah apa HP-nya bagus, atau mungkin zaman dulunya yang intinya udah punya kamera bagus tapi nggak kepake deh, atau punya udah HP bagus yang kameranya canggih tapi nggak Hmm. kepake. Nah, jadi kan bisa. Nah, itu ya pendapatannya biasa-biasa aja, kayak nggak cukup tinggi. Tetapi karena dia cuman, intinya niatnya cuman untuk barang yang kamu udah punya, masa nggak kepake, ini dimanfaatin untuk bikin foto-foto keluarga tuh yang bagus, yang cakep. Nah, tapi ketika dia merubah slogannya untuk menjadi buat makna-makna uh, yang berarti dengan foto-foto keluarga gitu. Jadi bikin foto-foto keluarga Anda itu yang diingat, untuk jadi memorable untuk keluarga Anda ke depannya gitu. Jadi jadi itu memenuhi keinginan mereka Hmm. untuk membangun keluarga kan. Itu juga kebutuhan primal kan, agar kebutuhan keluarga mereka tuh keluarganya makin erat gitu. Coba bandingkan dengan kalau tanda kutip promosi cuman itu kamera yang udah bagus, masa nggak dipakai aja. Nah, kayaknya lebih urgent yang mana untuk orang mendaftar khusus tersebut, ya Itu kan? itu itu dibilang noise tadi ya, Kalau bukan noise itu, value ya. nah ya kalau noise itu adalah eh, mereka kayak misalnya gini, website, banyak kan website kalau kita masuk, ya kita mau nyari apa-apa sebenarnya susah, kayak banyak tulisan yang banyak bilang perusahaan kita tuh melakukan ini itu. Tapi apa yang berhubungan dengan saya sebagai pembeli gitu kan? I see. Karena begini, manusia itu didesain untuk selalu mencari informasi yang membantu mereka survive. Tapi untuk mengolah informasi di otak itu juga butuh tenaga, butuh konsentrasi. Nah, tugas kita sebagai branding itu mempersingkat pesannya itu, jadi langsung kamu beli ini. Kayak kalau dulu ada makan apapun minumnya apa gitu kali ya. Kita Kayak nggak gitu. masuk ke nih ya customer ya. Mm-mm. Oke, oke deh. Dan itu Mungkin Mbak harus Putri, mungkin ini sedikit ya Prof. Bukan ini Mas Putri tadi pada posisi ini kan ada yang barang tentu bangun ekuitas merek sama pengalaman merek kan, kalau digabungkan tadi itu. betul Pak, betul. Ya, ada ekuitas mereknya, ada pengalaman merek. Kalau ekuitas mereknya itu nih value-nya diceritakan tadi. Kalau pengalaman itu kan konsumen itu punya, dari cerita HP tadi ya, sisi lain adalah interaksi yang dilakukan pelanggan dengan merek mereka ya, sehingga pelayanannya juga teroptimalisasi. Kalau saya contohkan tadi di makanan ya, brandnya Indomie kan sangat kuat salah satu dibandingkan dengan yang lain misalnya. Nah, itu juga menjadi contoh. Atau kalau di iklan lain, mobil motor juga tentu punya nilai lebih. Kenapa orang milih Honda? Karena punya lebih juga pengalaman dari mereka. Orang beli mobil Suzuki, Nissan atau Mercy, orang punya pengalaman. Oh ternyata yang nyaman tuh ini, yang irit tuh ini, dan lain-lain. Itu barangkali persoalan yang mendasar lagi adalah bagaimana mungkin barangkali mengembangkan merek ini strateginya, sehingga konsumen ini bisa sesuai dengan apa ya, pas gitu loh ya. Karena bisa pas kan, kita harus juga mengaca kan sebagai konsumen, walaupun ini branded tapi kan kita juga mengaca berapa budget kita. Demikian juga dengan yang memasarkan juga tentu juga strateginya mereka antara kelas menengah, atas dan bawah kan berbeda-beda. Itu juga ini sangat menarik ya barangkali. Barangkali misalnya, itu yang kita
Ya. Misalnya Steve Jobs, Pak. Eh, ada tahu nggak kenapa waktu itu kan Steve Jobs pernah dipecat dari perusahaannya sendiri kan? Itu kenapa? Dulu Steve Jobs itu mengiklankan produk Apple dengan kata-kata yang nerdy gitu. Kayak misalnya komputer ini memiliki spek begini-begini, pokoknya intinya ingin menyatakan komputer kita canggih loh, tapi bahasanya itu yang orang awam nggak ngerti gitu loh. Nah, itu dia profitnya menurun sampai dia sempat dikeluarkan dari perusahaannya sendiri. Sebenarnya pas dia setelah dikeluarkan itu, dia menghabiskan beberapa waktu di Pixar. Ya jadi kan ahli Pixar itu apa sih, kan dia menghasilkan cerita, dia tahu kayak formula cerita itu seperti apa supaya orang mau mendengar. Jadi ketika dia balik lagi ke Apple, dia ubah promosinya, daripada berfokus dengan kita ini hebat loh, kita ini canggih loh, sekarang dia bilang Anda itu bisa jadi gaya prestige dengan mudah. Komputer tuh nggak lagi mengintimidasi yang harus makainya ribet ini itu bagaimana, tapi kayak sekarang Anda bisa mencetnya mudah, tinggal klik-klik ini, ide-ide Anda bisa jadi kenyataan. Seperti itu. Nah, mungkin Mbak Putri, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Mungkin nggak sih satu produk atau satu merek atau satu hal lah ya, satu produk lah ya, gampangnya ya, bisa dibuat branding bermacam-macam. Mungkin nggak begitu kira-kira? Mungkin, tapi selalu harus ada ingat, kalau kita bermacam-macam tuh semuanya kita sebutin, bakal jadi noise lagi. Jadi begini, kalau misalnya mobil, sebenarnya pas Anda beli mobil, pas udah di dealernya, pasti kan bakal lihat-lihat warnanya, terus lihat dalamnya bagus enggak, lihat harganya murah atau enggak, ruangannya cukup buat anak saya atau enggak. Tetapi pas sebelum dia ke dealer mobil, ketika dia cuma baca-baca katalog dan mikir mau beli mobil, dia pengennya apa? Aku pengen mobil yang aman, atau saya pengen mobil yang sporty. Cuman itu aja, dia nyari begitu dulu. Biarpun ketika dia udah pas mau belinya, dia bakalan semua fakta-fakta diperhitungkan. Tapi ketika dia tuh masih duduk di rumah, masih mikir-mikir, kita tuh harus satu aja, jangan overwhelm mereka. Kayak BMW itu adalah luxury yang comfort, tapi kalau mau luxury yang sporty, bakal orang pilihnya apa? Ferrari mungkin, Lambo ya mungkin ya. Gitu. Jadi kayak BMW nggak ngutak-ngatik bagian situ. Jadi kalau orang kaya udah ke dealer dia beneran, baru apakah ini mobilnya cukup cepat, apakah bisa buat sporty juga. Tapi pas iklanin ya, dia nggak ke situ, dia ke satu comfort value saja ya yang menjadi brand dia gitu ya. Oke, kita beli pos buat Mbak Putri, luar biasa. Thank you. Terima kasih banyak semuanya. Oke, baik. Oke, berikutnya kita masuk ke tema materi kedua, yaitu strategi promosi kreatif. Untuk itu saya undang Prof. Anton untuk tampil ya. Menyampaikan materi. Silakan Prof. Anton, silakan Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya isi yang lain juga ya. Karena ini yang kita interaktif nggak apa-apa ya Pak ya? Ya Prof, silakan. Ya. Gitu ya, apalagi jadi bisa beri tambahan. Tentu kalau kita bicara promosi ini banyak ya. Nanti prakteknya kita lihat yang jelas bagaimana mengelola ide. Ide dan strategi yang inovatif untuk menarik perhatian konsumen dan membedakan produk atau dari kompetitor. Nah itu orang bisa baca brand ini sudah bisa membedakan yang lain karena banyak faktor. Nah, salah satunya adalah membangun kesadaran merek. Kesadaran merek itu tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Nanti bisa kita bangun, mendorong penjualan. Ya, kalau kita baru penjualan tidak bagus, tidak bagus, ya, merepotkan tentunya. Yang paling pokok lain adalah loyalitas pelanggan. Nah, bagaimana orang kalau bicara pastagi, ya percoden gitu ya, ya kan? Nah, orang pakai jeans ya Levi's gitu ya.
Ya, ya. Itu dari dulu udah melekat di ininya kita ya, Prof ya. Ya, ya. Levi's, walaupun Levi's juga sempat jatuh tadi. Lihat Ah, variasi beberapa tahun lalu, Levi's itu produknya sampai tas, celana pendek, macam-macam, akhirnya oleh mereka pada boleh Levi's yang seperti semula. Maka iklannya kembali ke klasik lagi. Kemudian tujuannya, tujuan yang perlu diperhatikan dan perlu kreatif ini adalah kampanye yang menarik, kampanye menarik, mengingatkan konsumen, memberikan nilai tambah, melalui pendekatan yang unik. Kita lihatlah, sederhana, Partai Demokrat itu melesat gara-gara Indomie. kok bisa? Ya, lagu Indomie dipakai. Oh, Itunya itu. Indomie kan ya. pikir tuh. Ya, Indomie. Sedang Indomie itu ketika belikan pada muncul udah kedewasaan. Iklan kedewasaan itu yang membuat nikmat, nyaman, orang bahagia. Iya, iya, iya. Indomie itu iklannya. Di lagunya sangat menarik. Kita bandingkan PKB, itu pejuang. Ya, maju tak gentar, macam-macam itu saja. Ya. Nah, beda dengan PKS. PKS dengan lagunya apa? Jagalah hati ya di brandingnya itu. Jadi jingle itu Apa? juga masuk branding ya, Prof ya, Ya, idenya ya gitu ya. Ide ya. branding sebenarnya. Itu kan menarik ketika dipakai yang lain diizinkan sudah membangun membangun market yang luar biasa. Yang luar biasa itu Pak SBY saat itu, saya pikir, ya awal-awal di luar dugaan dia partai baru bisa menang dengan hanya kekuatan ngebrandnya itu pakai lagu-lagu ya, lagu-lagu Indomie yang menarik. Partai baru tapi menggambarkan buat kenyamanan, kebahagiaan luar biasa. Itu sisi yang lain karena ini era-era mau politik ya. Bisa aja perbawanya ke sana. Pemain yang ngebrandnya sederhana kan Pak. Iya, iya, iya. Prof, saya mau tanya, Ya, boleh nggak, Prof? Ya? Mau tanya, boleh Apa, nggak Pak? nih, Prof? Boleh, boleh. Nah, ini kan kalau kita lihat kan, ini kan ada beberapa macam konteks marketing nggak, Prof ya? Ada yang mereka yang apa namanya menggandeng influencer, misalnya kayak kalau kita bilang pansos lah ya, kan banyak tuh Ya. orang-orang yang panjat sosial kan dengan cara mengadakan influencer sehingga dia bisa terkenal. Atau yang kedua, ada yang orang yang gembar-gembor menggunakan medsos, ayo dong pakai apalah, yang tok-tok lah, yang IG lah apa gitu kan, banyak dengan cara itu. Cuman memang nggak semua orang juga berhasil. Ada yang sudah coba tapi nggak berhasil kan, ada yang berhasil. Terus yang ketiga ada lagi yang based on apa pengalaman ya, dia selalu belajar dari banyak, kadang dia jatuh bangun, akhirnya menemukan pola yang terbaik untuk marketing. Nah, dalam pendapat Profesor Fanton nih, kira-kira mana yang lebih gampang buat kami anak muda zaman sekarang untuk lakukan? Apakah dengan pansos atau melibatkan influencer sudah punya banyak follower, atau kita berjuang di medsos secara sendiri, atau kita pakai pengalaman, Prof? Kira-kira yang mana? Ini kita bahas satu-satu persatu ya. Maka. Kalau user tadi kan ya, konsumen lebih memilih pada pengalaman yang dipersonalisasi ya. Betul nggak? Betul. Ya, dari situ. Bahkan pada nilai sosial dan lingkungan. Sekarang ini luar biasa. Orang di brand, ketika ada masa di branding menjadi hebat, ya nggak? Iya. Ya. Set boy itu ya. Ya. Wajar set boy ya. Itu branding sederhana itu ya. Betul. Dia mempertahankan pada keunikan dia. Jadi keunikan dia dipromosikan. Apalagi di tren era digital ini kan penuhan media sosial cukup bagus, luar biasa. E-commerce juga luar biasa. Ya, seperti Komeng itu karena sudah lama, cukup dia brandingnya cukup dia yang apa adanya, di luar nalar. Iya, dia dapat ya, menang dia ya, padahal nggak menang kampanye dia. Karena mungkin based on pengalaman tadi ya, Prof ya, dia udah kenal masyarakat banyak dengan cara dia di komedi itu kali ya. Iya, betul. Terus untuk tantangan, untuk audiens ke depannya itu tingginya persaingan, ya, persaingan itu juga menjadi persoalan. Dan paling pokok yang perlu kita pelajari adalah ini yang luar biasa,
perubahan algoritma media sosial. Hmm. Ini susah kita tebak waktu ke waktu, ya. Dan itu penting sekali untuk untuk dihadapi dalam promosi yang kreatif ini. Nah, bisa juga kita menggunakan data-data statistik atau dengan pendekatan lain. Tapi kadang-kala juga luar biasa perubahan yang saya bilang tadi, konsumen itu milik pengalaman yang dipersonalisasikan, ya, itu juga luar biasa. Kemudian untuk selanjutnya dalam promosi kreatif ini ada beberapa komponen yang diperhatikan. Salah satu adalah inovasi produk. Ya. Kalau fiturnya namanya sama, tapi saya lihat produknya dimacamkan, di berbagai macamkan, atau menciptakan produk dengan fitur unik dan desain yang menarik saat ini. Ya, desain yang menarik. Kemudian yang kedua ada kreativitas dalam penyampaian. Iklan rokok itu luar biasa, ya enggak? Pesannya bagi perokok adalah untuk membangun kebanggaan, betul nggak? Saya tidak pernah ngerokok, tapi saya bisa ngelinting rokok, bisa buat rokok, katanya enak, jadi membangun kebanggaan. Kebanggaan ini yang menjadi nilai yang dibangun. Penyakit pun bisa dilupakan, karena bangga, merasa pede, percaya diri, menikmati, bisa untuk macam-macam. Akhirnya iklan apapun ketika yang sudah perokok untuk hilang sangat susah. Padahal di setiap kemasannya udah ada itu, Prof, ya, udah ada warning ya, baik yang penyakit lah, yang cancer gitu, bahkan bergambar sekarang kan? Ya, percuma ketika iklan lain menunjukkan kekuatan, kenyamanan, orang lupa. Ya, kalau menghentikan rokok ya hentikan iklannya, berhenti. Karena yang dibangun itu kebanggaan. Jadi dan kenyamanan, karena mereka juga merasakan, ini rokok nyaman kok, ngapain gitu ya. Nyaman ya mereka ya dengan itu ya. Nyaman, nah, bangga, bisa komunikasi, bisa berpikir kritis dengan merokok itu. Ya beda proses yang dibangun. Kemudian yang paling lain yaitu untuk promosi kreatif adalah penggunaan teknologi dan media sosial. Jadi platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan terlibat itu sangat luar biasa. Ya, media sosial. Bahkan banyak menjungkir balik daripada perusahaan-perusahaan ketika tidak menggunakan namanya kekuatan platform digital ini. Habis sekarang ini kalau orang tidak ada platform digital. Kemudian hal yang lain adalah perlu langkah-langkah mengembangkan dari strategi kreatif ini. Yang paling pokok secara akademik adalah melakukan penelitian pasar. Ya, maka setiap perusahaan mesti melakukan riset and development untuk mengetahui tentang kebutuhan dan preferensi target audience. Dan itu nggak boleh berhenti, Prof, ya, harus terus continue ya, riset ya untuk ngembangin gitu ya. Terus yang setelah itu kita bangun segmentasi dan targeting. Oke. Ya, segmentasi. Apa yang dimaksud dengan segmentasi di sini adalah menentukan pasar yang paling potensial dan cara terbaik untuk menjangkau mereka. Ini segmentasi ini sangat ini problem perguruan tinggi misalkan ya problem perguruan tinggi saat ini kan ada perguruan tinggi yang sudah menetapkan harga besar dengan kualitas mutu yang baik, benar nggak? Iya, betul. Ada yang swasta gitu ya, dengan perguruan tinggi yang mutu akademinya juga kurang bagus tapi ngebrandnya bagus gitu ya, harganya murah, nah itu juga cukup merepotkan. Apalagi ditambah lagi ada dari negeri, yaitu mandirinya diperbanyak. Jadi ceruk ini jadi berubah, ya. Yang harus pintar-pintar adalah perguruan tinggi yang bagus, swasta bagus untuk mempertahankan. Karena di satu sisi dia murah karena mungkin, ya enggak, dimahalkan, ada pesaing juga dari
Di terlalu mahal juga ada mandiri. Nah, bisa dibayangkan negara dengan swasta kan bisa dibayangkan. Maka harus pintar-pintar di perguruan tinggi ini harus bermain secantik mungkin gitu ya untuk Oke. memahami segmen dan targeting pasar. Kemudian yang paling bagus adalah pengembangan pesan kreatif. Ya, Pesan kreatif. jadi merancang pesan yang menarik dan relevan untuk audiens. Ya, sampai contoh tadi banyak lah, ada contohkan. Atau mungkin Jadi, namanya copywriting kali ya, namanya ya. ya. Copywriting. Kemudian evaluasi pengukuran keberhasilan. Nah, ini yang problem itu salah satunya adalah menilai keberhasilan dan membuat fungsi yang diperlukan. Apa yang kita lakukan itu harus secepatnya kita plan, do, check itu lakukan. Ya, kalau dulu perlu cepat, sekarang mungkin detik per menit gitu ya. Kayak ibaratnya main sama aja kita nih. Ya, yang kita perhatikan, karena luar biasa media sosial membangun image sangat cepat ya. Ya, bisa dibayangkan banyak kejadian. Prof, izin Prof, mungkin pertanyaan terakhir Prof. Izin ya. Nah, kita kan sekarang sangat kita udah tahu lah bahwa sekarang ini zaman digital ya. Tadi Prof udah bilang bahwa digital memiliki peran penting dalam marketing saat ini gitu ya. Dan kita tahu bahwa digital ini milik anak sekarang gitu Prof ya, milik Gen Z lah, mereka yang lahir di dunia ini. Padahal saat ini juga yang sedang hidup dan berusaha bukan cuma Gen Z lah kan, kayak kita ini kan juga masih hidup Prof di dunia, masih akan berusaha juga kan, butuh marketing juga. Nah, kira-kira buat tips dari Prof Anton nih bagi kita yang sudah generasi awalun ya, generasi dulu lah, yang mungkin ke teknologi yang mungkin nggak buta-buta amat, tapi juga nggak canggih-canggih amat gitu Prof. Kira-kira apa pesan Prof buat kami yang di segmen ini bisa ikut terlibat dalam pemanfaatan digital sebagai media marketing. Maka Prof, terakhir mungkin. Saya contohkan sederhana gitu ya. Bagaimana Anda bisa melakukan promosi balsem ke kakek-kakek? Apa yang dilakukan Pak Rusdi ya, mempromosikan balsem ke kakek-kakek? Berapa kecepatannya pemahaman kakek-kakek itu untuk bisa melakukan? Boleh juga Bu Putri sama Bu Aryani menjawab ini. Berapa menit orang itu jadi loyal ketika Anda menyampaikan promosi tentang balsem ke kakek-kakek? Apa yang Anda lakukan? Mungkin yang paling sederhana. Nyoba kali ya. Iya. Nyoba. Oke. Kedua, Bu Aryani apa kira-kira? Kalau sakit kepalanya oles-oles gitu, orang langsung tahu, oh itu buat ngerasain sakit kepala dia. Dengan peragaan nih mungkin. Kalau saya sederhana barangkali, kecepatan. Kayak ini kemarin balsam ini dipakai kayak sel langsung sembuh. Benar, testimoni ya. Testimoni ya. Itu membangun. Sama. Suatu saat saya ketemu teman dosen yang sudah sepuh, Bu, pakai Facebook. Kalau Facebook berarti dia akan ketemu teman-teman lama, otomatis akan terbangun budaya culture. Jadi kita harus ngikutin ke sana, dibawa oleh generasi kita. Kalau kita paksakan sama generasi sebelumnya dari Z, ngap. Tapi ketika generasi kita ini sudah memahami, saling memahami, seumur mereka akan belajar. Oh dia bisa, aku juga bisa. Jadi buat komunitas ya Prof ya, sehingga mereka termotivasi untuk belajar gitu ya. Iya. Saya ibaratkan gini lah, banyak orang yang melarang saya main sepak bola. Karena ada uzur kali. Sepak bola. Mana masih kuat loh ya. Tapi kan beda. Orang baru sepak bola, tidak rutin, main bola mati kan, sedikit yang meninggal maksud saya. Ya. Dengan saya sudah seperti tiap hari main komputer. Betul. Ya, saya 50 tahun main bola, hampir jam 4 sampai mau maghrib. Malamnya juga santai, nggak ada rasa biasa aja ya, karena udah terbiasa. Biasa.
pokok itu saya tambahkan lagi adalah peran teknologi dalam promosi kreatif catatan ini ya. Pertama adalah digital marketing tools-nya, plafon periklanan online, kemudian alat analistiknya dipergunakan. Oke. Kemudian yang paling penting ini Pak Rusdi sebagai tambahan saya bisa terjawab, penggunaan artikel intelijen. Oke. AI ya, AI maksudnya. AI ya. Analitis dalam promosi. Ya itu juga sangat penting. Banyak orang menganggap itu barang apa itu, tapi saya bisa membuat kerjaan jadi ringan. Saya berdua sama Bu Aryani mengerjakan yang buat saya dulu 1 tahun, 2 tahun ya Bu Aryani. Kita kerjakan 2 hari selesai. Luar biasa. Yang luar biasa AI-nya Pak, bukan saya. Nah, tapi kita kerjakan 2 hari selesai. Ya. Itu dan itu juga sangat mempercepat pekerjaan. Nanti semakin cepat mungkin cukup 1 hari, mungkin bisa setengah hari selesai. Nah, keterampilan semakin muncul karena dibantu oleh banyak artificial intelligence tadi ya, AI ya. Kemudian menciptakan pengalaman yang insentif, Intensif. imersif. Kemudian meningkatkan keterlibatan pelanggan. Jangan sampai pelanggan ini jangan sampai tidak dilibatkan. Nah, kemudian yang lain-lainnya adalah kolaborasi dan kemitraan strategis. Ya, wah kalau kerja sekarang tidak kolaborasi nggak bisa Pak. Ya, dan pengaruh influencer itu luar biasa. Anda akan jualan baju ada Raffi Ahmad dengan bukan Raffi Ahmad ya beda Pak. Ya. Jadi UMKM itu harus bantu Raffi Ahmad. Makanya sekarang banyak saya lihat iklan-iklan di medsos yang menambahkan foto para selebriti ya. Padahal nyambung kadang-kadang tuh. Iklannya apa, fotonya si ini gitu kan ya. Tapi kalau dilibatkan pembicaraan mereka untuk terlibat semenit 2 menit itu UMKM akan naik Pak. Oke. Ya, semoga sedekah mereka seperti Raffi Ahmad itu bisa menjadi pahala dia juga gitu ya. Karena ucapan dia 2 menit saja lebih efisien daripada kita promosi mungkin jutaan bahkan miliaran. Betul. Ya karena Raffi Ahmad punya pengaruh sangat luar biasa. Demikian juga yang lain. Kemudian hal-hal lain yang mendukung untuk konten yang berkaitan dengan merek itu juga penting. Ya, kalau tidak ada kita juga tidak bisa. Yang paling pokok lagi mungkin di luar nalar kita yaitu kampanye bersama dengan brand lain. Apa kolaps ya? Sekarang kolaps ya. Oke. Mungkin ya. Ya mungkin banget Prof, dan itu sangat membantu lah pasti. Ya, antara brand maaf ya, Daihatsu dengan Astra kan pernah. Ya, itu kan ada produk-produk yang mereka melakukan juga gitu. Barangkali hal-hal ini juga penting untuk kita menggabungkan sumber daya untuk menjaga audiens baru ya. Karena memang sesuatu itu kan harus kita bangun. Orang udah tahu merek kita, merek dia, kita menjadi baik. Ya. Mutualisme lah ya. Ya, betul. Mungkin silakan Pak, mungkin barangkali ada. Kita beri plus buat Prof Anton, luar biasa. Thank you Prof Anton atas ilmunya. Baik, terima kasih. Masuk ke sesi ketiga. Terakhir temanya adalah penerapan praktik yang akan dipaparkan oleh Ibu Aryani Wardana. Bu Aryani silakan. Iya, terima kasih waktunya. Ya, ini berarti saya cuma ngerangkum nih, udah dibahas semua oleh Bu Putri dan Pak Anton ya. Nah, oke. Kelebihan terakhir Bu ya. Kelebihan terakhir betul. begitu ya. Yang terakhir cuma ngerangkum aja, enak tugasnya ringan. Kolaborasi yang bagus. Nah,
Jadi kalau tadi Bu Putri udah cerita banyak bahwa value dari customer itu diperlukan untuk kita tahu dulu, jangan cuma jualan produknya ini bagus bagus bagus. Saya kasih contoh. Contohnya, kan sekarang orang udah pada peduli lingkungan. Mulai oh ya nggak boleh nih alam kalau rusak kita bisa celaka generasi kita dan generasi selanjutnya. Kalau kita mau jualan sama, saya kasih contoh sampo. Sampo itu bahan dasarnya semua sama loh, nggak ada kalau bilang sampo tanpa kimia, impossible ya, nggak mungkin. Kita bikin adonannya aja tuh udah pakai kimia loh gitu kan. Nah, tapi ketika saya bikin brandnya, Love, Beauty, Nature, Planet, misalnya Planet, Love, Beauty, Planet gitu, langsung orang, oh ini berarti identik dengan peduli lingkungan. Hanya dari namanya brandnya aja, Planet, Beauty, Love, oh berarti ini cinta lingkungan. Contoh Dan lain beneran body shop. nggak tuh? Kenapa Bu? Contohnya cuma ngomong begitu doang, sebenarnya dia nggak Iya. menyumbang apa-apa pada lingkungan. Iya betul, tetapi dari omongan itu aja itu merek baru Love Beauty Planet itu kan dulu kita nggak kenal. Betul, Bahkan betul. dia itu nggak masuk di mall loh, nggak masuk di mall-mall kayak zaman dulu di apa ya, anggaplah kayak Giant apa dulu tuh nggak ada, awalnya nggak ada. Misalnya ada tuh jarang banget kayak gitu. Tapi dia masuk bisa mulai ngambil segmennya Dove, Pantene, Sunsilk. Kenapa? Karena dia ngomong seperti itu. Dan saya salah satu orang yang, wah iya aku peduli ini. Padahal setelah aku baca ya komposisinya sama loh, kita beda-beda terus gitu. Iya, Nah iya, itu iya. bukti nyatanya. Jadi ketika kita punya care, customer value-nya tuh kita mau go green nih, mau selamatin lingkungan. Padahal komposisi dasar sampelnya itu persis, hampir sama lah ya. Kalau persis enggak, tapi hampir sama, kimiawinya tetap ada, tapi di branding dengan cara berbeda, image kita beda. Contoh lain body shop. Siapa bilang kalau body lotion tidak ada kimianya? Jadi bilang animal lover itu pet free, maksudnya tidak ada menyakiti binatang. Betul, tapi apakah merek lain ada yang semuanya menyakiti binatang? Enggak juga. Nggak juga ya, padahal ya. Iya. Tapi karena dia nggak bilang itu, saya sebagai pet lover, saya tentu akan memilih body shop aja. Mahal dikit nggak apa-apa, aku mencintai binatang, aku nggak mau binatang dikorbanin. Nah, dari itu harga dia yang mahal menjadi nggak apa-apa lah Jadi, itu kan untuk jadi nyawa worth it makhluk ya. hidup. Betul. Iya, Oke, oke, oke. nyawa makhluk hidup. Jadi malah nggak masalah. Jadi price itu tidak menjadi patokan untuk perang harga. Jadi price itu menjadi kayak value-nya dia itu justru ini loh. Segmen aku, prestis aku begini. Seperti tadi Pak Anton bilang kan, ada kebanggaan makan rokok gitu. Betul, ada kebanggaan pakai produk yang cinta lingkungan seperti itu. Nah, dari situ apalagi yang dilakukan untuk kita bisa strateginya nanti langsung diimplementasikan. Kita tadi lihat kata Pak Anton, cari influencer. Betul, influencer itu sangat pengaruh sekali. Selain tadi kita nama brandnya, tonjolin tagline-nya itu seperti apa, kita juga cari influencer yang sesuai dengan brand kita. Jangan cari yang kontradiksi, ya yang nggak sejalan. Kalau yang sejalan ya memang sejalan, menunjukkan seperti apa produk kita, citra produk kita diwakili oleh brand ambassador kita, diwakili oleh influencer kita. Kalau influencernya salah ambil, gawat. Nah ini saya kasih contoh, tadi Pak Anton ngomongin soal UMKM, ini menyenangkan ya, bagus sekali. Itu ada influencer UMKM, untuk bagian kuliner, itu cewek ya, wanita, dia namanya Margareta, apa ya, namanya Margareta gitu, aku lupa, JF Magdalena, tulisannya begitu. Nah itu, dia itu begitu didatangi sama dia, dikasih stiker pilihan dia gitu kan, langsung itu booming. Nah, sampai dibilang ini menjadi pesugihan baru tuh, gitu kan. Juga ada yang Carlos juga seperti itu, Next Carlos, ada juga yang Tan Boy Kun itu kan yang TikToker, YouTuber makan begitu. Nah, itu juga sama. Nah, dari influencer itu membangun brand kita. Oh, brand kita misalnya kalau Tan Boy Kun itu cenderung pedas-pedas dan makannya porsi besar. Jadi kalau kita punya brand emang pedas, ya pakai influencernya dia. Jangan pakai yang makannya sedikit, nggak suka pedas, tapi brand kita pedas. Pasti orang ini pedasnya nggak banget ini. Ya, ya nggak sesuai gitu kan. Nah, kemudian selain kita perlu tahu, oh ini influencernya siapa, brand ambassadornya siapa, mereknya apa, gitu kan. Kemudian yang berikutnya kita harus tahu juga, ini kita mau promonya di mana. Dan kalau misalnya kita bilang media sosial, pilih juga media sosial tuh ada levelnya. Maksudnya bukan level keren-keren nggak kerennya, bukan, tapi level umurnya. Ada yang lebih cocok umur tertentu, ada yang lebih cocok untuk segmen yang lebih mature seperti itu. Nah, kita punya brand ini mau dibangun untuk mature apa nggak mature atau kurang mature, masih anak muda gitu. Di situ pilihnya yang sesuai.
Nah, kemudian seperti Pak Anton bilang, kita nggak bisa hard closing sekarang, nggak bisa. Kita harus selling tuh pakai soft gitu ya, pendekatan yang halus. Nah, halusnya seperti apa? Kira-kira Bapak Ibu sekalian di sini kalau disuruh nonton iklan mau nggak? Ngapain? Bosen gitu kan? Betul, Kalau nonton iya. Skip iklan, kalau ya di di YouTube. skip Skip aja, aja. iya. Coba kalau iklannya dibikin film singkat, yang main cantik-cantik, ganteng-ganteng, lucu-lucu, atau dibikin karikatur, pakai kartun gitu. Ditonton sama kita, seri berikutnya apa ya? Padahal Nah, itulah yang menariknya. Dari situ malah kita ketagihan nonton iklan. Contohnya iklan Thailand. Iklan yang di Thailand banyak seperti itu. Iya, Atau iya. kalau saya boleh sebut merek lagi yang sekarang itu Jemlan. Jemlan itu kosmetik wanita ya. Dia menonjolkan fiturnya adalah wanita tuh sekarang udah nggak bisa ribet kayak dulu. Kalau dulu mungkin bukan wanita karir bisa duduk di depan kaca rias tuh lama. Kalau sekarang udah nggak bisa. Jadi maunya itu kalau bisa ya begitu tempel-tempel bedak langsung cantik bisa langsung pergi karena kebutuhannya kan mobilitasnya tinggi seperti Tinggi, itu. ya. Nah, dia menonjolkan itu. Ini praktis, cepat, langsung cantik. Nah, tapi dibikin dengan film. Jadi filmnya tuh macam-macam dia. Ada Ada adegan cerita ini, gitu adegan ya, itu. ada Nah, ceritanya. malah senang liatnya, lucu ya, ini lucu ya gitu. Atau mungkin kita pernah lihat lagi iklan beberapa influencer yang di TikTok ataupun YouTuber yang memainkan parodi-parodi, ada yang jadi orang kayak ya kurang otaknya kurang pintar lah ya gitu ya, kayak gitu kan. Lucu-lucu seperti itu. Kita malah menang ini lucu ya orangnya, pengen lihat padahal dia tuh adalah brand ambassador. Dia tuh mengiklankan produk-produk orang, tapi kita menonton dia terus, malah dianggapnya sebagai tontonan. Iya. Nah, itulah media advertising saat ini. Nah, kalau kita mau masuk biar bisa sukses ya, berarti kita harus mengikuti cara mereka tetapi sesuai dengan produk kita. Nggak semuanya harus pakai yang konyol-konyol. Kalau produk kita serius, misalnya laptop masa dibikin konyol ya nanti gak ada yang beli produk Asik dari ya. ini Rusak gitu ya. terus laptopnya. Iya, nggak akan laku laptopnya. Tapi kalau misalnya kita, oh ini produknya memang untuk lucu-lucuan, misalnya ini paket wisata segala macam. Oh ini fun, cari orang yang begitu, nah itu masih cocok. Nah kita bikin parodi yang seperti itu. Nah di sini ada tren fenomenalnya bahwa ternyata perusahaan-perusahaan besar pun seperti Indofood dengan produknya Indomie itu sudah mengalihkan biaya iklannya, advertisingnya ke media sosial hampir separuh totalnya. Jadi media sosial itu dibagi ya, ada yang digital marketingnya, ada juga yang media sosial biasanya. Nah itu dia tuh ternyata overallnya itu sudah 40-50% sendiri separuhnya. Bahkan televisi pun sekarang sudah merambah ke televisi digital kan. Mana ada kita pakai televisi channel lagi kan jarang ya. Nah itu sudah ke sana. Ditambah lagi dengan Google AdSense segala macam pakai seperti itu spending money-nya dia untuk iklan di sana tuh tinggi banget dibanding dengan iklan billboard, dibanding dengan iklan-iklannya player apalagi udah nggak bakal dibaca orang dia nggak mau pakai seperti itu. Nah itu menjadi trending yang saat ini. Jadi kalau kita punya produk atau kita punya service yang mau kita promosiin, kita lihat tadi media sosialnya apa, pasar kita tuh ada di mature umur yang mana, kemudian kita cari influencernya ataupun siapa brand ambasadornya, kita bikin tagline-nya oke, kemudian kita eksekusi dengan kita mengalokasikan advertising-nya di sana. Semakin banyak orang lihat kita menjadi viral. Algoritma sosial media apapun, jika semakin banyak diakses, itu sudah pasti maupun dirubah seperti apapun. Kalau banyak yang akses, pasti viral. Maupun dirubah apapun, oh ini kata kuncinya lah, ini permulaannya, itu memang ya bisa dirubah-rubah. Tapi kalau sudah banyak yang akses, itu sudah hukumnya pasti akan viral. Karena bit itu adalah, iya kan ibaratnya, berarti yang minat banyak dong. Kalau minat nggak banyak, ngapain dia viralin kan? Rugi, dia juga rugi kan. Ya kalau misalnya kita lagi nonton TikTok lah atau YouTube lah, muncul iklan yang orang nggak pernah mau klik, kecuali kita bayar, dia terpaksa keluarin. Kalau kita nggak bayar, ngapain dia keluarin? Itu nggak nguntungin buat dia. Kalau semakin banyak yang mantengin kan, bitnya dia kan makin tinggi juga kan pemakaiannya. Nah dia otomatis akan nge-boosting ke sana. Jadi selama parodi kita ataupun apapun yang kita mau sampaikan itu bisa mendapat atensi publik, algoritma itu sebenarnya nggak usah terlalu dipikir terlalu keras-keras sekali. Yang penting itu otomatis akan boosting sendiri, akan tinggi sendiri. Nah, contoh lain ini keren sekali. Antangin, kita tahu Antangin ya, temannya Tolak Angin. Kalau Tolak Angin itu leadernya pasar, dia menguasai Indonesia sekitar 60-70% dari pasar produk herbal untuk minuman obat kesehatan herbal itu. Nah,
Antangin tuh hanya 20-30% aja pasarnya di Indonesia, Tapi tolak angin ini mungkin agak terlena karena dia udah menguasai pasar lokal. Dia masuknya ke Asia Tenggara. Perluasannya. Eropa dan Amerika baru sedikit. Nah, antangin ini nantangin caranya dia menggandeng UMKM, dia kerjasamanya sama Kemenparekraf. Karena dia memasang iklannya di MotoGP. Out of the box. Masa obat sakit masuk angin kok? Iya, di MotoGP. Logikanya masuk akal sebenarnya, sangat canggih. Karena MotoGP itu kan anginnya Kena angin juga itu ya. Benar juga. Nah, dia pasang iklannya di situ. Dan kebetulan sekali, dia sangat hoki. Dia juga ditunjuk hoki nih sebenarnya. Faktor X-nya yang kita nggak bisa, ya. Dia pasangnya di Ducati. Di merek Ducati. Tahun 2018 dia pasang di Ducati di timnya tuh namanya Gresini Racing. Pada saat itu tuh hanya tim satelit, tim kecil. Gak terlalu kuat gitu, tapi dia konsisten, dia percaya peruntungannya akan bagus. Kebetulan mantan juara dunia MotoGP Marc Marquez itu ngalamin kecelakaan, dia akhirnya pindah dari Honda ke Ducati. Nah di Ducati itu dia masuknya ke tim satelitnya yang Gresini Racing itu, diuntungkan sekali dengan nama besarnya Marc Marquez yang pakai antangin itu lah, motornya itu segala macam. Ya, itu faktor hoki juga. Iya. Padahal kalau mau nge-brand ambassador suruh Marc Marquez yang iklan mau bayar berapa? Betul, nggak mungkin bayar dia sendiri ya. Iya, betul. Nah, akibat dia sudah banding dengan Ducati, dengan Gresini Racing itu, antangin itu kan menjadi kayak ikon Indonesia. Karena itu kan merek Indonesia kan, ikon Indonesia di kancah internasional. Akibatnya Kemenparekraf ngelirik dia, mempromosi Indonesia. Akibatnya didukung, itu hoki banget, itu promosi yang luar biasa, udah promosinya itu ditambah lagi kan. Akhirnya pasar dia sekarang masuk ke Eropa, Amerika, sampai Timur Tengah dikuasai dia. Luar biasa. Yang tadinya kalau di Indonesia dia masih kalah, karena mindset orang Indonesia tetap tolak angin. Tapi di luar negeri dia booming. Di luar negeri kenalnya antangin, bukan tolak angin, lebih kenal mereka. Nah, jadi kayak dibagi gitu. Kamu lokal lah, gue internasional gitu. Nah, kalau yang internasional ini dia diuntungkan satu, anggarannya otomatis kan Kemenparekraf mensupport. Kalau mensupport berarti negara juga mensupport promo dia buat dia. Itu enak sekali. Andai kata kita bisa punya produk, ada pihak lain yang mau iklanin buat kita. Ibaratnya kayak word of mouth gitu kan, ngebantu kita iklan itu sangat enak karena anggaran kita berapa akan ditambah sama dia lipat gandakan sehingga cakupannya akan semakin luas seperti itu. Nah, kemudian dari pemilihan media sosial yang tepat, dari tadi ya kalau faktor X kita nggak bisa ngomong ya, kalau hoki tadi nggak bisa ngomong, tapi dari pemilihan yang tepat dan di kancah yang tepat itu akibatnya kita kalau mikirnya cuman televisi aja, cuman advertisingnya Google Ads aja, enggak. Nah kita lihatnya apa yang terkait dengan diri kita. Ya tadi contohnya kalau kita bilang tolak angin, masuk angin, berarti kan yang berangin-angin. Nah yang anginnya kenceng itu kan pasti naik motor orang sering kena kan. Nah dia iklannya yang demikian. Nah itu memang nggak head to head kan biasa menonjolkan sakit kepalanya, bersin-bersinnya. Dia enggak. Artinya lu nggak sakit pun boleh minum. Dianggap seperti vitamin gitu. Tapi kalau kita harus bersin dulu baru minum, berarti kalau nggak sakit nggak minum itu. Marketnya sempit. Betul. Dia ekspansi market dengan cara itu ya. Iya, seperti Pak Anton bilang tadi, gaya hidupnya, prestisnya, jadi kayak value-nya tuh apa? Itu kan orang minum jamu zaman Indonesia dulu, jamu itu diminum nggak sakit pun minum kan, beras kencur, kunyit asem, tapi itu tereliminasi zaman. Karena dianggapnya nggak modern lagi, maka dibuatlah jamu modern. Ya, jamu modern ternyata masih tergilas lagi karena nggak ada nilai kebanggaannya, kerennya. Kalau sekarang orang minum antangin keren, yang minum adalah mantan juara dunia dan tim besar. Ducati itu tim pemenang loh sekarang kan, tim juara dunianya. Makanya, wah ini orang terkenal di sana dia pakai loh, orang bule aja pakai, orang Timur Tengah pakai, orang pakai, kita pakai. Nah, seperti itu yang dibangun. Jadi orang bilang ini khasiatnya bagus mana, orang udah mikir nanti. Ya kan orang pasti bilangnya, ya lu nggak cocok kali, kebetulannya nggak cocok gitu, kebetulan aja nggak cocok. Tapi sebenarnya bagus loh, maksudnya bukan bagusnya, kerennya itu. Minum obat pun keren. Kalau nggak percaya, kerennya ya, yang di mereka kerennya itu. Kalau nggak percaya bahwa dia, iya, psikisnya sudah bangun dulu ya.
Iya betul. Kalau nggak percaya lagi, misalnya contoh dokter nih ya, kasih resep obat. Obat pertama generik, hanya kandungan itu saja yang memang kita butuhkan. Obat kedua merek buatan luar negeri, apa wah keren gitu. Kita suruh minum, wah ini yakin ini manjur, harganya mahal. Yang ini, ini kayaknya mungkin seminggu gue bersembuh. Padahal itu saya pernah nguji, saya salah minum obat pada saat itu. Jadi saya punya alergi, saya minum obat alergi yang merek dan yang lowernya. Generik, ya. Saya lupa lihat, saya cuma sobek, saya minum. Kok manjur? Setelah saya tengok, tadi saya sobek itu bukan yang mahal. Jadi itu ternyata ini kita kena cuci otak gitu kan dengan tadi. Oh ini seperti itu. Nah kita buat produk juga seperti itu. Apa gunanya dua merek alergi ini, produk alergi ini sama persis. Tetapi karena satu brandnya tinggi, kita meyakini seperti dokter bilang itu, kasih tepung terigu, kalau kamu udah percaya itu dokternya manjur, tepung terigu bisa sembuh jadi obat. Placebo. Iya, placebo. Betul. Nah, seperti itu. Nah, kita udah punya ini warna tinggi, ini enggak. Nah, makanya kalau ternyata ditutup, di blind kayak orang juri pakai nggak boleh lihat barangnya apa, mereknya apa, ternyata khasiatnya sama. Yang satu tidak nge-branding dirinya jadi harganya murah, no value atau value-nya cuma nyembuhin aja. Terserahlah itu rakyat apa siapa aja bisa makan. Yang ini kesannya keren nih, kalau nggak dokter punya resep, kalau nggak gini nggak bisa. Padahal sama equal. Nah seperti itu. Jadi kita membuat strategi itu, implementasinya seperti apa? Kalau bisa kita bikin yang value ini. Seperti contoh lain lagi, Louis Vuitton atau mungkin tas-tas branded yang lain, Prada atau apa gitu ya, baju-baju juga. Itu bahannya murah loh. Gak semahal itu loh bahan dasarnya, maupun kulit asli maupun kain paling mahal pun materialnya gak semahal itu. Nggak segitunya lah gitu ya. Iya, nggak segitunya. Tapi yang bikin segitunya itu apa? Value-nya dia. Limited edition punya, hanya orang tertentu yang bisa make. Orang yang make ini orang seperti apa, maka dimahal lah dia. Itulah kenapa mobil sekelas Tesla di Cina di copycat, dibikin mobil guling atau yang lain ya. Harganya bisa cut banyak, fiturnya sama persis, atau mungkin Apple, ini iPhone, Samsung di-cut dengan Oppo dan sebagainya bisa sama fiturnya sama persis, kecanggihannya sama persis, harganya beda jauh. Karena tadi itu sebenarnya harga cost production-nya sama. Tapi the problem ini jual value, dia jual prestige, yang ini enggak. Segmen yang lain. Nah, kebetulan lama-lama daya beli masyarakat karena krisis ekonomi menurun, gesernya ke sana dong, ke yang murah dong. Ya, nah, akhirnya kita baru sadar. Ketika kita sudah sadar, promo yang tadi value terlalu tinggi yang tidak ekspektasi itu, dia harus merebrand lagi, harus mempositioning dirinya lagi. Karena kalau enggak, marketnya habis dimakan sama yang di sini. Kan enggak semua marketnya untuk prestis kan. Nah, yang enggak untuk prestis itu pasti kemakan dia. Nah, kalau memang mau prestis, harus prestis sekalian yang memang sangat-sangat limited, yang memang itu khusus tertentu gitu. Ya. Karena kalau mainnya di antara, sampai customer-nya dapat yang ini karena ketekanan ekonomi mau nggak mau cari substitusi, udah bubar. Contohnya sekarang orang nggak prefer Samsung lagi, nggak yang itu utama. Padahal dulu itu brand itu kuat sekali, apalagi Nokia zaman dulu. Setelah Nokia collab, Samsung yang muncul ya. Iya, Samsung sekarang kalah sama Oppo, sudah mulai dimakan sama Oppo sama yang lain. Ya karena itu. Ternyata kecanggihannya sama, cost of production-nya tuh hampir sama, tapi yang ini margin dengan caranya mau masuk di segmen yang mana, menawarkan yang serupa head to head. Nah, yang ini nggak upgrade value, nggak positioning dengan baik, ya kemakan market. Padahal seperti laptop Toshiba juga. Merek Oppo itu dia masih nanya, padahal belum pasti dia Oppo gitu kan. Merek Oppo iki. Iya, Oppo iki. betul sekali. Betul, seperti tapi laptop juga. Dulu rajanya Toshiba. Toshiba itu dulu keren gitu kan, atau Lenovo. Sekarang enggak, semuanya orang ya udahlah asal laptop aja. Bahkan orang nggak prefer laptop kecuali orang kantoran. Orang pilih tablet, iPad gitu, nggak mau pakai laptop. Nah seperti itu. Jadi kalau kita nggak bisa lihat posisi kita di mana, marketnya apa, kondisinya seperti apa. Kalau kita nggak strategi itu tidak untuk now and forever. Strategi itu dynamic. Jadi kalau strateginya now and forever, goodbye. Strategi nggak ada. Seperti hidup kita kan, kita dari bayi, kecil, remaja, dewasa, nanti tua gitu. No, nggak ada yang forever. Demikian juga strategi. Jadi kalau kita mau tanya apa yang terbaik, ikuti zaman. Kita lihat diri kita, posisi kita mau segmen yang mana, ikutin terus.
Nah, cari yang paling tepat, baik dari media sosialnya, tagline-nya kita, baik dari brand ambassador-nya kita, kontennya kita, termasuk sertifikasi. Jangan lupa mutu kualitas juga penting. Jadi perlu adanya sertifikasi, pengakuan, award, baik itu misalnya ISO atau yang lain, sehingga customer tuh yakin. Seperti Bu Putri bilang, mau beli mobil kan cuman BMW keren, sampai sana ini mesinnya gimana? Bensinnya berapa? Nggak ditanya juga sebelumnya kan? ya, betul. Uji tabrakannya aman nggak? Iya, Baru iya. ditanya setelah datang. Nah, kita harus punya semua. Pertamanya sudah masuknya bagus, ternyata di belakangnya speknya nggak ada gitu kan? Ya otomatis orang juga, ya. kayaknya nggak Mental aman. juga. Berubah pikiran. Makanya untuk bisa mengunci dari awal sampai akhir ini rangkaian kayak gerbong Pasti. kereta. Nggak boleh ini satu apapun relinnya gerbongnya itu jalinannya nggak boleh satu pun putus. Kalau satu putus ya udah nggak closing. Nggak jalan, Bar. ya. Seperti itu. Ya paling itu yang bisa saya rangkum ya dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Putri, Luar oleh Pak biasa. Anton. Implementable-nya kurang lebih seperti itu. Jadi selalu harus berubah, selalu harus mengikuti zaman, melihat diri kita di posisi mana, cari yang paling tepat dengan diri kita. Tidak ada strategi terbaik untuk selamanya. Tidak ada media advertising terbaik untuk selamanya. Dan tidak ada produk terbaik untuk selamanya. Contohnya Indomie juga ganti flavor loh. Termasuk Indomie zaman dulu sama sekarang aja sama-sama mie gorengnya tuh rasanya udah ganti loh. Kalau pernah beli Indomie jadul dengan sekarang itu rasanya beda. Artinya tidak ada produk untuk selamanya. Makin banyak micin. Luar biasa. Oke, kita applause buat Bu Aryani. Oke, terima kasih. Thank you. Itu rangkuman tapi kok daging semua ya, luar biasa. Sampai saya mau ngerangkum, saya bingung nih, ngapa lagi nih udah total Bu Aryani ini. Oke. Baik, teman-teman, demikian mungkin ini terakhir ya sesi webinar kita pagi ini. Kita sekali lagi applause buat para narasumber yang luar biasa. Thank you atas segala ilmunya. Mungkin terakhir boleh saya minta satu kalimat atau dua kalimat sebagai closing statement tentang bidang apa materi masing-masing. Mungkin kita start from Mbak Putri deh, yang tadi mengawali tema pertama. Silakan Mbak Putri. Oke, baik, kalau dari saya paling rangkumannya satu aja. Jadi bikin branding itu yang jelas, ketika yang orang gampang inget tapi memang memenuhi kebutuhan mereka. Itu saja sih. Thank you. Pak Anton, silakan satu dua kalimat Ya, Pak. closing. Ya. Biarkan gaya klasik Anda berbicara. Karena iklan sejati tak pernah lengkang oleh waktu. Yes. Itu Luar cukup biasa. kali, Pak. Siap, thank you Pak Anton. Bu Aryani, silakan Bu Aryani, satu kalimat terakhir. Ya. Oke, teruslah belajar dan menyesuaikan diri, jangan pernah lengah kalau kita sudah ada di atas. Oke, plus sekali lagi buat para support teman-teman sekalian. Thank you, demikian webinar kita pagi ini. Semoga bisa ambil manfaat yang banyak ya dari ilmu ini, ilmu semua, daging semua. Silakan ambil, tak praktekin dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Thank you, demikian saya Rusdi untuk diri. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Goodbye. Bye, terima kasih banyak. Thank you. Selamat siang.